Selamat datang di Universitas Brawijaya. Ayo kita jalan-jalan ke kampus yang kita sayangi ini. Selamat datang juga untuk mahasiswa 2021. Sayangnya kita nggak bisa bertemu langsung ya. Mari kita masuk mulai dari gerbang dari Jalan Veteran. Nah, ini gerbangnya. Ini memang bukan jalan umum. Ini memang jalan menuju sukses. Hahaha. Gak boleh marah. Nah, ini Bapak Satpam kita yang selalu siap sedia menembak dengan pistol suhu. Ini jalan utama, di sebelah kiri ada Fakultas Kedokteran. Di sana ada kantin yang sebetulnya nggak enak-enak banget sih, cuman tempatnya asik. Di sebelah kanan nah ini dia kiri di kedokteran. Kalau yang sebelah kanan, kampus yang paling dekat dengan gerbang adalah kampus Filkom, Fakultas Ilmu Komputer. Nah itu dia, yuk kita terus jalan menuju bundaran. Nah ini kalau kelihatan sinar-sinar seperti ini, itu bukan apa-apa. Ini memang jalan yang penuh dengan sinar menuju sukses. Ini dia bundaran ikonik Universitas Brawijaya, didirikan oleh rektor waktu itu, Pak Gito. Saya lupa nama lengkapnya. Itu rektorat dan lapangan yang juga sama ikoniknya, biasanya kalau 17-an dan lain sebagainya. Dan kalau biasanya penerimaan mahasiswa baru sih diterimanya di situ, dan mestinya kalian ada di sana sekarang. Nah ini sebelah kanan, ini FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mereka duitnya banyak. Oke lah. Nah ini dia menuju rektorat kalau sebelah kiri. Dan kita di sebelah kanan ada gedung yang biasa kita pakai Widyaloka untuk bermacam-macam, jadi semacam auditorium. Dan ini ATM BCA, penting saudara-saudara, terutama bila akhir bulan. Nah, di sana ada kampus punyanya Ilmu Budaya, masih nebeng di situ. Ini Fakultas Teknik di sebelah kiri dan Fakultas Hukum di sebelah kanan. Nanti ada belokan, disitulah kita akan berbelok. Dadang. Belum FISIP, ini masih Fakultas Teknik. Nah, di sini kalian terutama cewek-cewek harus waspada. Jangan sampai lolos kalau ada yang cakep. Di sini Fakultas Elektro di kiri dan Fakultas Teknik Mesin di sebelah kanan. Ini dia kampus kita. Nah, kita masuk ke kampus FISIP yang tadi kampus A, tengah ini kampus B, dan sebelah sana adalah gedung C. Kita punya taman yang mirip sama itu. Jadi kalian bisa tersesat di sini atau bisa kecemplung ke kolam yang entah sekarang gak jelas fungsinya. Biasanya sih penuh air karena kalian gak ada, atau untuk nyemplung-nyemplung harus dikurangi airnya karena dipakai cemplung-cemplungan sama anak kampung di belakang. Oke, ini kita masuk ke gedung A. Gedung A di sini adalah tempat perkantoran, ini ya, kantor-kantor jurusan dan program studi. Dulunya sih dekanat juga ada di sini. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri kita ada rem untuk kursi roda. Memang kampus kita dibuat untuk user friendly untuk para yang penyandang disabilitas. Nah ini liftnya kita ada 2 untuk gedung A. Liftnya mungil sekali. Dedeng, kecil banget ya. Tapi ada huruf braille-nya untuk memudahkan yang tunanetra. Dan kalian kalau di lift ini kalian jangan kentut ya, karena kentutnya itu pasti mematikan karena cuma kecil banget. Nah ini dia lantai 4,
kita masuk pertama kali kita akan lihat ini laboratorium kita ya, ruang laboratorium psikologi. Nah, yang di sana itu tangga yang audzubillah nggak ergonomis. Jadi banyak yang nggak suka lewat sana bukan karena males jalan, tapi takut, pokoknya takut ketemu orang kayak gitu, soalnya belokannya nggak enak. Ini dia tempat laboratorium. Di sini biasanya kita adakan kayak misalnya konsultasi di ruang kecil-kecil itu gitu. Nah, ini konsultasi untuk anak ya, main di situ sambil konsultan. Yuk kita lihat tempat lain. Nah, di sana tuh di lorong yang depan sana tuh kalau ke kiri ada toilet. Nah, ini adalah tempat pelayanan mahasiswa. Di situ ada Mbak Hani, Mbak Yuyung, dan Mas Aris yang biasa melayani. Ini ruang rapat. Ruang rapat nuansanya unyu karena psikologi memang warnanya ungu kan. Nah, ini dia ruang dosen kita. Jadi di beberapa kita memiliki kubikel-kubikel tempat dosen. Mungil-mungil ya. Ini bukan kamar mandi, bukan WC, tapi kadang-kadang kita juga kayak gitu sih. Cuman kalau ngobrol tinggal ngobrol di kubikel kayak gitu, semacam kayak misalkan sebelah-sebelahan kayak gitu. Nah, ini sekarang sedang sepi. Kasihan ya, kita gak bisa ngampus. Sudah lama, hampir 2 tahun kita gak ngampus. Kita mulai dari ruang ketua jurusan psikologi. Ada ruangan Ibu Faiza, SPSI MPSI. Beliau adalah kajur psikologi yang terpilih di tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa psikologi angkatan 2021. Perkenalkan, saya Faiza. Area ketertarikan saya dalam penelitian semua hal yang berhubungan dengan psikologi pendidikan, isu-isu yang ada di Indonesia, termasuk dalam hal inklusi. Saya juga mengajar yang berkaitan dengan psikologi pendidikan, belajar, inklusi, maupun asesmen dalam psikologi. Sampai ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang di Psikologi Universitas Brawijaya untuk teman-teman angkatan 2021. Kenalkan, nama saya Intan Rahmawati. Kita akan berjumpa di beberapa mata kuliah yang saya ampu, yaitu psikologi sosial, metode penelitian kualitatif, dan psikologi lingkungan. Nanti kita akan ketemu di sana ya. Saya bergabung di kelompok kajian kebencanaan dan lingkungan. Kita banyak akan membahas bagaimana keterkaitan antara lingkungan dan perilaku di kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Teman-teman mahasiswa angkatan tahun 2021, selamat datang di jurusan Psikologi Universitas Brawijaya. Nah, teman-teman, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ika Herani. Saya adalah salah satu dosen yang mengajar di Psikologi Brawijaya. Saat ini, selain saya sebagai dosen, saya juga mengemban tugas sebagai sekretaris jurusan, membantu ketua jurusan untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai pengelola jurusan. Teman-teman, kalau saya mengajar apa? Saya biasanya mengajar mata kuliah yang terkait dengan psikologi sosial, kemudian asesmen psikologi, metode penelitian kualitatif, dan psikologi kesehatan.
Nanti kalau sudah waktunya, teman-teman akan bertemu dengan saya nih. Saya nggak sabar untuk ketemu dengan kalian semua. Terima kasih kalian sudah bergabung bersama kami di Psikologi Brawijaya. Semoga ke depan kita semakin bisa bekerja sama, kalian bisa belajar banyak hal, dan kami bisa memberikan banyak hal kepada kalian. Selamat datang sekali lagi kepada mahasiswa Angkatan 2021 di jurusan Psikologi Universitas Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Boom. Kaget ya. Halo, aku akan memperkenalkan ibu dosen kalian. Ini dia. Halo, hai. Nama saya Ibu Ari Pratiwi, biasa dipanggil Ibu Ari. Saya sangat menyukai dunia anak-anak, bermain dan mendongeng. Jadi nanti kalian akan bertemu dengan saya di mata kuliah psikologi perkembangan, psikologi anak, psikologi keluarga, psikologi bermain, dan juga metodologi pendidikan kualitatif. Saya juga bergabung di KJF Disabilitas dengan kajian disabilitas dan juga keluarga. Jadi selamat datang di keluarga besar Psikologi Universitas Brawijaya. Selamat bergabung dan sampai jumpa lagi. Biasa dipanggil Unita. Saya adalah dosen di jurusan Psikologi Universitas Brawijaya. Kepakaran saya ada di bidang psikologi perkembangan dan juga kajian disabilitas. Biasanya saya mengampu mata kuliah biopsikologi, psikologi perkembangan, psikologi remaja, dan pendidikan siswa berkebutuhan khusus. Sampai jumpa teman-teman semuanya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Widyarini. Saya bidang keahliannya di psikologi industri dan organisasi. Beberapa mata kuliah yang saya ajar adalah psikologi industri dan organisasi, psikologi sumber daya manusia, psikologi konsumen, asesmen psikologi industri dan organisasi, pengambilan keputusan, dan juga mungkin psikologi positif dalam organisasi. Subscribe ya. Assalamualaikum. Selamat datang teman-teman psikologi UB 2021. Perkenalkan saya Nur Hasana, biasa dipanggil Bu Nur. Itu saya dosen psikologi, bagian dari kelompok jabatan psikologi sosial. Nanti teman-teman ketemu saya di mata kuliah tersebut, atau misalnya bisa juga di mata kuliah yang lain seperti metodologi penelitian kuantitatif dan konstruksi alat ukur. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Psikologi Universitas Brawijaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para mahasiswa baru jurusan Psikologi Universitas Brawijaya Malang. Perkenalkan, nama saya Yunda Megawati, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi Psikolog. Concern saya adalah bidang HR, bidang industri dan organisasi, dan saya tergabung dalam KJF Good Governance. Insya Allah nanti kita akan bertemu mulai di semester 3. Adapun beberapa mata kuliah yang saya ampu adalah psikologi industri dan organisasi,
mata kuliah Psikologi Sumber Daya Manusia, Pengembangan Karir, Psikologi Kelompok, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan industri dan organisasi. Selamat belajar kepada kalian, semoga studi kalian dimudahkan dan dilancarkan, lulus dengan hasil memuaskan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Kurniawati. Saya tergabung pada KJFD Kesehatan Mental. Nantinya kita akan bertemu pada mata kuliah Psikologi Klinis, Psikologi Abnormal, dan juga Psikologi Konseling. Selamat datang dan juga selamat bergabung menjadi keluarga besar Psikologi Universitas Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru 2021 di Psikologi Universitas Brawijaya. Selamat datang dan juga salam kenal. Perkenalkan, nama saya adalah Bu Uli Farahma, bisa dipanggil dengan Bu Uli. Kebetulan di Psikologi Universitas Brawijaya ini saya tergabung di dalam KJF Disabilitas. Saya memiliki peminatan dan juga concern serta bidang keahlian adalah pada bidang psikologi pendidikan, pendidikan inklusif, kajian mengenai disabilitas, dan juga psikologi positif. Mungkin nanti kita bisa bertemu ya dengan mata kuliah yang saya ampu, diantaranya adalah psikologi pendidikan, teori belajar, psikologi konseling, bimbingan dan konseling di sekolah, asesmen non-kognitif, kode etik psikologi. Nah, teman-teman semuanya, meskipun masa pandemi seperti ini dan belajarnya dengan sistem daring, tetap semangat ya, keep fighting. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru jurusan Psikologi 2021. Perkenalkan, nama saya Thoibatu Sarirah. Biasanya teman-teman nanti panggil saya Thoibah. Saya concern di bidang psikologi pendidikan, terutama dalam topik-topik motivasi, permasalahan akademik, dan juga di psikologi positif. Saat ini saya tergabung dalam KJF Good Governance. Untuk mata kuliah yang saya ampu, saya akan mengajar psikologi pendidikan, teori belajar, teori kepribadian, dan intervensi psikologi. Kemungkinan juga teman-teman akan bertemu saya di dalam mata kuliah literasi teknologi dan informasi. Sekian, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang teman-teman mahasiswa angkatan 2021. Perkenalkan, saya Sumi Lestari, saya dari KJFD Kesehatan Mental. Research interest saya tentang psikologi kecantikan, kesehatan mental, dan biasanya saya mengampu mata kuliah psikologi kecantikan, kesehatan mental, psikologi klinis, abnormal, modifikasi, dan metode penelitian kualitatif. Selamat bergabung di keluarga besar Psikologi Universitas Brawijaya. Salam sehat dan sukses selalu untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Sukaisi Marianti, saya dosen di jurusan Psikologi FISIP Universitas Brawijaya. Expertise saya adalah person fit, response times, aberrant responses, item response theory, dan pengetesan atau pengukuran dalam konteks high stick test, cognitive test, computerized test, dan sebagainya. Saya biasanya mengajar kelas psychometric test construction. Jadi sampai ketemu di kelas psychometric di semester 5. Welcome to psychology. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalan, saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada teman-teman, adik-adik yang sudah berhasil melampaui proses seleksi penerimaan mahasiswa baru sehingga saat ini sudah tergabung menjadi keluarga besar di jurusan Psikologi Universitas Brawijaya. Perkenalkan, nama saya Selidian Widiasari. Di kampus saya biasa dipanggil dengan nama Bu Seli. Saya memiliki konsentrasi di bidang psikologi industri dan organisasi. Kemudian saya tergabung dalam KJF Good Governance, dan biasanya saya mengampu mata kuliah psikologi industri dan organisasi, kemudian psikologi sumber daya manusia, kemudian psikologi personel, dan juga konstruksi alat ukur. Semester depan sepertinya saya tidak mengampu mata kuliah di semester 1, jadi mungkin kita baru akan bertemu di semester-semester berikutnya. Sekian dari saya, selamat datang sekali lagi di jurusan psikologi, selamat belajar, dan semoga kita segera dapat bertemu dalam
tatap muka nggih, karena saat ini kita sedang pandemi dan kita hanya bisa melakukan perkuliahan secara daring. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa baru jurusan Psikologi FISIP Universitas Brawijaya. Perkenalkan, saya Ilhamuddin Dukman, biasa dipanggil Pak Ilham, dan saya mengampu mata kuliah Filsafat Ilmu dan Dasar-Dasar Logika, Psikologi Industri dan Organisasi, Intervensi Psikologi, Psikologi Sumber Daya Manusia, dan beberapa mata kuliah lainnya. Adik-adik mahasiswa, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, tetaplah semangat untuk berkarya, untuk belajar, dan memastikan diri bahwa kalian adalah mahasiswa-mahasiswa terbaik yang dimiliki keluarga besar jurusan Psikologi FISIP Universitas Brawijaya. Adik-adik sekalian, selamat bergabung, tetap semangat, Psiko 1, kita utuh, sukses untuk kalian semua. Halo, selamat pagi. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, mohon perkenankan saya diri saya secara ringkas ya. Nama saya Ali Masyuri, biasa dipanggil dengan Pak Ali. Saya join sebagai staf pengajar ya, di jurusan Psikologi Universitas Brawijaya tahun 2011 sehingga kalau sekarang 2021 saya sudah mengabdi ya di jurusan Psikologi UB selama kurang lebih 10 tahun. Secara historis background pendidikan saya ya, saya ingin menjelaskan ringkas saja. Saya lulus S1 saya dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Kemudian saya melanjutkan pendidikan saya ke jenjang S2 dan S3 pada lembaga yang sama ya, universitas yang sama, yaitu sebuah universitas di Amsterdam, di kota Belanda, namanya adalah Vrije University Amsterdam. Kemudian terkait dengan peminatan ya, saya konsentrasinya ke bidang psikologi sosial. Dan saya meneliti sejumlah topik ya yang bersentuhan dengan tema besar ini, psikologi sosial. Topik-topik spesifik yang saya teliti mencakup perilaku ya, menolong antar kelompok atau intro-helping. Saya juga meneliti tentang radikalisme, terorisme, fundamentalisme. Kemudian saya juga meneliti tentang bagaimana mempromosikan perdamaian ya antar kelompok atau rekonsiliasi antar kelompok. Kemudian terkait dengan pengajaran, saya biasanya diamanati untuk mengajar mata kuliah psikologi sosial, kemudian juga mata kuliah yang terkait dengan metodologi kuantitatif, baik itu statistik ya, statistik esensial, ada juga statistik non-parametrik, dan lebih khususnya lagi adalah metodologi penelitian kuantitatif. Demikian perkenalan singkat dari saya ucapkan ada sekalian diberi kelancaran, semangat, motivasi yang tinggi untuk menempuh pendidikan ya, untuk start yang mulai pendidikan di jurusan Psikologi Universitas Brawijaya. Demikian, terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat mahasiswa baru 2021. Perkenalkan, nama saya Ridwan Aji Budi Prastyo, biasa dipanggil Ridwan. Saya bergabung bersama teman-teman dosen Psikologi Industri Organisasi atau PIO. Sebelumnya saya mengajar PSDM, ergonomika, dan juga beberapa mata kuliah metodologi dasar seperti eksperimen dan statistik, metode penelitian sosial. Peminatan riset saya dan mengajar di bidang ergonomika atau human factors, interaksi antara manusia dan sistem kerja. Yang mudah-mudahan kita bisa segera bertemu. Saya sedang menyelesaikan S3 saya di Inggris, mudah-mudahan bisa cepat selesai tahun depan dan kita bisa segera bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang Maba Psikologi Angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Sukman Rumala dan biasa dipanggil Bu Sukma. Pada semester ganjil, saya biasanya mengampu mata kuliah Filsafat Ilmu dan Dasar-Dasar Logika, mata kuliah Psikologi Kelompok, dan mata kuliah Psikologi Dasar. Sedangkan pada semester genap, saya biasanya mengampu mata kuliah Intervensi Psikologi, mata kuliah Psikologi Sosial, dan mata kuliah Teori Kepribadian. Selain itu, saya juga bergabung dalam KGF Good Governance.
dengan peminatan tentang innovative work behavior. Walaupun saat ini masih situasi pandemi, saya harap kalian sebagai mahasiswa baru jurusan Psikologi Angkatan 2021 supaya tetap semangat belajar. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Maba Psikologi 2021. Perkenalkan, nama saya Sofia Nuryanti. Teman-teman biasanya akan bertemu dengan saya di mata perkuliahan Statistika Dasar, Statistika Inferensial, Psikometrika, Literasi Teknologi dan Informasi, serta Psikologi Sumber Daya Manusia. Semangat ya teman-teman, walaupun kita masih berjumpa di platform daring. Cahaya pagi penuh hangat, sarapan pagi makan ketupat, pergi belajar penuh semangat, tentu banyak ilmu kau dapat. Semangat! Halo, hai, assalamualaikum. Selamat datang maba-maba Psikologi UB 2021. Perkenalkan, nama saya Bu Lucy Asaarani. Kalian bisa panggil saya dengan Bu Lucy. Jangan disingkat. Nah, saya dari KJF Kebencanaan. Dengan minat penelitian terkait psikologi politik, psikologi traveling behavior, dan juga psikologi lintas budaya. Kalian bisa menemui saya di kelas-kelas psikologi umum, psikologi sosial, psikologi politik, komunitas, dan juga psikologi lintas budaya. Oke, sampai ketemu di kelas online. mahasiswa angkatan 2021. Selamat datang di Psikologi Universitas Brawijaya. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Permatasari. Kalian bisa memanggil saya dengan Bu Sari atau Bu Dian. Concern saya dalam penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat di bidang psikologi berkaitan dengan topik-topik mengenai psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, dan juga kajian disabilitas. Kalian biasanya akan ketemu dengan saya dalam mata kuliah seperti psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, teori belajar, dan juga statistik, baik statistik dasar maupun statistik inferensial. Sampai ketemu ya semuanya, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Yulizar Perwiradara, biasa dipanggil dengan Bu Ira. Selamat datang teman-teman ya. Terima kasih sekali, kami bersyukur ada kedatangan tamu-tamu terbaik dari seluruh daerah di Indonesia untuk bergabung di jurusan kami, jurusan Psikologi FISIP Universitas Brawijaya. Oke, kalau dari saya pada semester-semester berikutnya akan mengampu pada kelas psikologi konseling, psikologi pendidikan, teori belajar, asesmen dalam psikologi, dan beberapa mata kuliah terkait dengan psikologi pendidikan. Nah, untuk kegiatan non-akademis, alhamdulillah saya dan tim bekerjasama di layanan konseling mahasiswa dan juga di PKPT. Silakan bergabung bersama kami sebagai teman-teman magang, semisal seperti itu. Oke, selamat bergabung, selamat menempuh perkuliahan, semoga kerasan gitu ya, semoga menyenangkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ika Fitria. Saya biasa dipanggil Bu Ikaf. Saya memiliki minat kajian berkaitan dengan perkembangan klinis anak dan disabilitas. Saya nanti akan mengampu beberapa mata kuliah seperti psikologi perkembangan,
asesmen psikologi observasi wawancara, tes kognitif, intervensi psikologi, dan mungkin beberapa mata kuliah pilihan bebas perkembangan. Sampai ketemu nanti di kelas ya teman-teman, jaga kesehatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Rahmayani, biasa dipanggil dengan Budita. Kalau di psikologi UB itu ada 2 Budita. Kalau saya sendiri bergabung di dalam KJF Kesehatan Mental bersama Bu Sumi Lestari, Bu Cleo Putri, dan Bu Yunita. Saya biasanya kalau tema penelitian terkait pada kesehatan mental dan cyber psychology. Kemudian kalau di dalam pengajaran sendiri, saya biasanya mengampu mata kuliah psikologi klinis, kesehatan mental, kemudian diri dan emosi, serta modifikasi perilaku. Oh iya, untuk semester 1 saya akan mengajar di kelas literasi teknologi dan informasi. Sampai jumpa di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psiko 1 kita utuh. Hai, Assalamualaikum Maba 2021. Perkenalkan, nama saya Zaidatul Hikmiyah, biasa dipanggil Bu Zia. Di psikologi UB ini saya tergabung dalam KJF disabilitas. Concern penelitian saya meliputi psikologi perkembangan, neurodevelopmental disorder, eksperimen, dan juga kajian disabilitas. Di psikologi ini saya akan mengajar mata kuliah yaitu biopsikologi, psikologi perkembangan, psikologi kognitif, psikologi eksperimen, kemudian psikologi bermain, dan lain-lainnya. Selamat datang di Psikologi UB, sampai jumpa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa baru jurusan Psikologi Angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Alhad, kalian bisa memanggil saya Pak Afif. Kepakaran saya adalah di bidang personality psychology. Untuk angkatan 2021, saya akan mengajar di semester 1 untuk mata kuliah filsafat dan juga psikologi dasar. Kemudian untuk semester genap, saya akan mengajar teori kepribadian. Di psikologi saya tergabung dalam kajian kebencanaan. Kemudian untuk penelitian saya mencakup trait kepribadian, termasuk salah satunya adalah 5 Factor Model of Personality atau Big 5 Personality. Pandemi membawa banyak perubahan, termasuk metode pembelajaran. Untuk kali ini, teman-teman 2021 masih menggunakan pembelajaran online atau daring. Tapi semoga tahun depan kita bisa bertemu secara tatap muka di kelas. Semangat terus, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Gustina Dwi Susanti, biasanya dipanggil Bu Santi. Saya sebagai teknik di Laboratorium Psikologi. Selamat datang teman-teman Raja Brawijaya. Selamat belajar di Psikologi FISIP Universitas Brawijaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi mahasiswa baru Angkatan 2021 jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Peristiwa kelam, coba lupakan, peristiwa senang, jalan melayang. Seperti yang pepatah katakan, tak kenal maka tak sayang. Saya Nurul Komaria, bisa dipanggil Kak Nurul atau Kak Uyun. Di sini saya sebagai tenaga kependidikan atau staf akademik khusus untuk jurusan psikologi. Saya akan membantu mahasiswa jurusan psikologi. Selamat datang bagi mahasiswa baru, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa baru angkatan 2021 jurusan psikologi. Perkenalkan, nama saya Hani Vijanatin Alia, biasanya dipanggil Mbak Hani. Saya bekerja di psikologi sebagai staf bagian akademik. Di sini saya akan membantu para mahasiswa dalam pengurusan PKM, sempro, skripsi, dan yudisium. Selamat datang dan bergabung di keluarga besar psikologi FISIP UB. Semoga sukses selalu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk maba jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
2021. Perkenalkan, nama saya Aris Prasetyo. Saya di sini akan membantu teman-teman mahasiswa untuk update segala kegiatan pengumuman yang ada di web jurusan. Terima kasih. Baiklah, sekian perkenalan para dosen dan tenaga kependidikan yang ada di jurusan psikologi. Selamat belajar dan berjuang Maba Psikologi 2021. Sampai jumpa di perkuliahan daring semester ganjil 2021. Nah, kita di lantai 4 itu punya laboratorium lagi yang satunya, yaitu laboratorium psikodiagnostik. Nah, ini kebetulan karena sedang tidak dipakai, ini alat-alat tes, instrumen sedang diinventarisasi. Jadi sehari-hari sebetulnya tidak seperti ini, dan juga karena kita mau pindah. Nah, ini dia tempat laboratorium. Di sana sebetulnya kemarin ada manekin faal kayak gitu ya. Nah, ini lorong yang berseberangan dengan hubungan internasional. Ngintip sebentar. Nah, ini biasanya di HI ini ada anak kecil lari-lari katanya. Berhantu dong. Ini lorong yang menghubungkan antara gedung A dan gedung B. Gedung B terdapat di sini semua ruang perkuliahan, dan juga paling bawah ada kantin. Nanti kita lihat. Jadi ini lantai 4. Nah, untuk lantai gedung B itu jangan khawatir karena liftnya gede-gede untuk mahasiswa. Tapi biasanya kalau misalkan mau masuk lift juga tetap harus ngantri. Nah, ini liftnya sampai ke lantai 7. Semuanya lantai 7 ya, yang paling tinggi. Nah, kita udah sampai di lantai 6 kalau nggak salah. Nah, ini adalah laboratorium terpadu. Di sini banyak komputer dan biasanya juga ada fasilitas big data untuk penelitian. Nah, kemudian di lantai 6 ini dulu juga ada masjid, tapi sekarang masjidnya udah pindah di gedung, tapi sekarang masih tuh kayaknya masih ini. Nah, ini adalah perpustakaan di lantai 2. Nah, perpustakaannya ini bisa dipergunakan. Ngomong-ngomong, kayaknya ini masjid, saudara-saudara. Jadi perpustakaan. Oh, maaf, karena saya lama nggak ngampus, jadinya nggak tahu kalau ternyata masjid dipakai untuk perpustakaan sekarang. Jadi jangan kesasar. Nah, itu kelihatan di situ kan sebetulnya aslinya mimbar tuh, untuk imam sholat, tapi sekarang lagi jadi ini jadi perpustakaan. Memang kita sedang beres-beres ya, jadi pindah-pindahan. Jadi beres-beres di lantai 6 gitu. Nah, kita jalan-jalan ke tempat kuliah yang lain kayak gitu. Sepi banget ya. Bahkan hantunya juga mungkin sedang sedih karena lama nggak nakut-nakutin orang. Kan nggak ada tantangan kan hidupnya hantu ini kalau nggak ada orang. Yuk kita turun. Tangga di gedung B jauh lebih user friendly ya daripada yang di tangga di gedung A. Jadi kita bisa untuk lebih sehat naik turun lewat tangga. Nah, ini kita turun ke lantai 5. Biasanya lantai 5 hanya dipakai untuk perkuliahan saja. Maaf, musiknya kurang mendukung, tapi ya. Turun yuk ke lantai 4 di mana ada psikologi. Ya, di
selasar-selasar ini ada ruang-ruang kecil di mana kita melakukan ujian skripsi, ujian praktek kerja nyata, praktek kerja magang. Nah, juga pokoknya ada beberapa ruang kecil, termasuk ini ruang ini untuk untuk ujian, dan juga yang lainnya adalah ruang perkuliahan. Di tengah ini banyak galeri kayak gini. Biasanya juga teman-teman mahasiswa itu duduk-duduk di situ karena menunggu kuliah gitu ya. Jadi banyak tempat. Ini adalah perpustakaan yang lama. Perpustakaan lama karena ditutup, hanya bisa ngintip dari luar. Ini baiklah, itu di lantai 2. Jadi kita kadang-kadang harus lihat buku-buku dan juga skripsi dari angkatan lama bisa dibaca di situ. Kalau perlu melihat ini laporan. Nah, ini kita ngintip di sini. Ini adalah kantin kecil dari Koperasi Pegawai Brawijaya, Universitas Brawijaya. Ini lantai 1 nih. Di sebelah kanan ada lab komputer, di mana kita juga menitipkan beberapa aplikasi eksperimen di sana. Dan ini juga termasuk lab komputer juga. Kita juga bisa melakukan eksperimen. Biasanya di sini meminta tolong untuk dilakukan di sini. Juga lab komputer di sini menyediakan jasa untuk memeriksa plagiasi. Nah, ini pintu keluar ke belakang kalau nggak salah, yang dipenuhi dengan jala. Nah, ini tempatnya BPPM. Nah, ini biasanya tempat ini yang disukai mahasiswa. Tempatnya fotokopi di sebelah kanan. Lagi sepi, nggak ada orang, nggak ada. Terus kemudian beli cemilan. Di sini mie instan, cemilan. Waktu yang bagus sepi kayak gini untuk mencuri beberapa cemilan. Ini sedihnya adalah dulu ramai banget, tempat paling menyenangkan, penuh dengan makanan. Yang sebelah kanan, soto kesayangan, soto sama mie ayam. Terus yang di situ cepetan amat sih, ya Allah. Mentang-mentang nggak ada yang jualan. Di situ ada yang berjualan bakso Malang, lumayan lah daripada nggak ngebakso. Kemudian kalau kita keluar dari sini ke arah lagi gedung A, di situ ada galeri. Sebelah kiri kanan kita ini ada galeri capaian prestasi dari mahasiswa yang dulu. Ya Allah, kecepatan amat, kita keluar lagi. Nah, ini kita keluar. Kalau kita keluar di belakang, nah ini bisa ada beberapa tempat yang merupakan tempat berkumpul. Sebenarnya ini tempat parkir sih. Kemudian di sana ada fotokopian lagi. Nah, ini juga tempat yang biasanya penuh dengan mahasiswa. Penuh. Sekarang sepi banget kayak gitu ya. Masih ada sih yang memanfaatkan wifi kayak gitu ya di sini. Ini para attendee yang masih masuk, biasanya duduk di sini. Aduh, korban pembulian. Baik, di sini ini adalah tempat kantin makan dulu mahasiswa yang sekarang lagi sepi, dan juga jadi tempat kumpulnya para tenaga pendidikan yang kebetulan masuk. Dan ini ada juga dulu toko-toko dan kantin juga kayak gitu. Yang paling ini adalah yang atas adalah tempat UKM mahasiswa. Jadi kalau kalian punya nanti bisa berorganisasi, ikut unit kegiatan mahasiswa, kantornya di atas itu kayak gitu. Nah, ini kita menuju ke halaman belakang. Ini juga parkir sebetulnya, biasanya penuh
penuh dengan sepeda motor. Kayaknya sepeda motornya lagi dilelang. Jadi ini bisa untuk latihan lalu lintas. Kalau mau belajar sepeda motor bisa di sini. Nah, ini kita menuju ke gedung C, tapi yang di luar, yang dada-dada ini adalah Pak Satpam. Saya nggak tahu namanya, lupa. Terus biasanya juga gazebo ini dipakai untuk lesehan, belajar, karena masih di sini seputar sini ini full wifi ya. Wifi full, jangan khawatir. Di sini biasanya sih banyak sekali mahasiswa yang berkumpul. Nah, kita kembali ke taman di depan ini untuk melihat gedung C. Gedung C dijadikan perkantoran. Yuk kita pergi ke gedung C, bisa melalui, jadi dari gedung A dan gedung B itu melalui selasar kita bisa ke gedung C, nggak perlu harus keluar dulu. Nah, di sini ada peternakan persilangan antara koi dan ikan paus, tapi mereka jinak kok, bisa diinjak-injak tuh kan, nggak digigit. Nah, ini dia lobi utama dari gedung C. Kalian kalau masuk ke sini mau ngurus-ngurus surat dan lain sebagainya, nanti akan disambut oleh Bapak Satpam. Biasanya sih dimintain ini, diperiksa suhunya, tapi kali ini kita langsung masuk aja ke lift. Ke liftnya baru satu yang beroperasi. Itu siapa? Oh, bisa berani-beraninya muncul di kaca. Nah, lift ini lumayan gede, tapi tidak sebesar lift di gedung B, tapi sangat aksesibel untuk para difabel yang perlu menggunakan kursi roda, karena ada pencetan yang rendah, tidak harus di atas, dan itu ada bisa menonjol gitu, jadi untuk yang tunanetra gampang. Nah, mari kita langsung ke lantai 3. Lantai 3 ini saya nggak tahu kenapa ada ontanya di situ. Jadi bernuansa gurun pasir. Mungkin karena di dalamnya ini ada ruangan-ruangan yang bisa dipakai untuk lesehan. Jadi mungkin kayak pengajian gitu bisa di lantai ini ya. Saya nggak ngerti nih untuk apalagi selain untuk pengajian. Sekarang ini sedang dalam masa pembangunan, entah untuk dibangun untuk apa. Kalau dilihat sih mungkin akan disekat-sekat lebih ini. Nah, ini penampakan dari ruangan-ruangannya ini. Ada sekitar 2 lagi yang lebih kecil tapi mirip semuanya. Nah, ini yuk kita lihat ke lantai berikutnya supaya kita tidak mengganggu bapak tukang-tukang ini. Jangan sampai mereka merasa bahwa mereka adalah aktor ikatan cinta. Ya, mari kita naik ke lantai berikutnya, yaitu lantai 4. Naik tangga aja ya, biar sehat dan imun dan kuat dan semangat. Tapi kok berat ya? Tuh. Oke, tangganya ini jauh lebih bagus dan lebih ergonomis daripada di lantai di gedung A ya. Nah, ini liftnya juga baru berfungsi 1 karena ya kantor ini baru dan juga belum banyak dipakai. Nah, ini laboratorium bahasa. Di lantai 4 ini ada beberapa kelas ya. Kelas perkuliahan, tempat kita kuliah. Ya, tentu saja sekarang sepi. Kalian ngelihat nggak di situ ada siapa ya? Nah, ini kayaknya habis ini balik kanan dia karena dia nggak mau ke belakang. Bener nggak? Berani nggak ke belakang? Berani nggak ke belakang? Berani nggak? Tuh kan belok kanan, balik kanan. Hihihi. Nggak berani dia. Nah, di lantai 4 ini ada laboratorium bahasa yang melayani tes online. Kemudian ada kursus juga, kursus bahasa Inggris gitu ya. Nah, meskipun kita ini justru karena kita ini di FISIP psikologi ilmu sosial, itu kita harus jagoan dalam hal bahasa, terutama bahasa Inggris ya. Oleh karena itu laboratoriumnya
serius mengadakan kursus dan juga tes untuk dosen dan mahasiswa. Yuk kita naik ke lantai 5. Lantai 5, naik lagi tangga. Oke, lantai 5. Lantai 5 ini terdapat perkantoran akademik, kemahasiswaan, dan pasca sarjana. Yuk kita lihat kantornya kayak gimana. Ini penerima tamu biasanya kalau ada yang hendak menemui tenaga kependidikan yang bekerja di, biasanya yang banyak tamunya itu umum dan perlengkapan dan pengadaan ya. Biasanya mereka ketemu dengan vendor pengadaan terutama. Ini bagian akademik ya. Kalau mau psikologi, kalau mau ngurus-ngurus di tendik akademik, di sini ada khusus tenaga kependidikan yang mengurusi psikologi. Nah, ini ruang-ruang pasca sarjana. Ya, belum ada pasca sarjana psikologi sih, masih pasca S2 ilmu sosial, S2 ilmu komunikasi, dan S3 sosiologi. Nah, kan ini ruang-ruangan perkuliahannya. Karena jumlah mereka tidak banyak, mahasiswanya jauh lebih sedikit daripada S1, maka ruang perkuliahannya juga nggak banyak. Dulunya sih di gedung A. Tuh kan dia belum sampai belakang udah balik kanan, nggak berani ke belakang, berarti takut ya, takut ada ii atau tiba-tiba ada Mbak Syuketi. Jadi kita keluar lagi dan menuju sisi sebelah lainnya, yaitu sisi yang ada perkantoran umum, perlengkapan, dan pengadaan di sebelah sini. Nah, tuh di tengahnya tadi yang ada ruang-ruang perkuliahan pasca sarjana. Ini akademik juga. Karena sekarang ini pandemi, maka biasanya tenaga kependidikan ini bergiliran masuknya, jadi nggak bareng, sehingga nggak ada kerumunan. Jadi ya langsung balik kanan dia mah. Baiklah, kita sudah di lantai 5, udah ketemu sama tempat-tempat yang perlu dikunjungi, terutama kemahasiswaan dan akademik, dimana biasanya mahasiswa suka ngurus-ngurus surat, baik surat izin, surat berkegiatan, dan lain sebagainya. Kita naik ke lantai 6, tapi lantai 6 ini ada pembangunannya, kayaknya nggak dipakai sekarang, tapi kayaknya penasaran aja, pengen ngintip. Lantai 7 ini kantor dekanat dan beberapa pejabat, dan juga keuangan dan kepegawaian. Nah, ini lantai 7 yang paling sering terpakai, dan kalian juga akan disambut oleh Pak Satam dengan biasanya juga disuruh periksa dulu suhunya. Ini lobby ini kantornya sekretaris dekan, ada 2, Mas Bayu sama Mbak Weni. Ini kantornya WD3, bagian kemahasiswaan ya. Kemudian kalau kita maju terus, ada kantornya WD2, bagian umum dan general affairs biasanya, kepegawaian ya. Wakil dekan 2, kemudian wakil dekan 1, akademik dan kemahasiswaan. Di sebelah kanan itu kantor-kantor keuangan dan kepegawaian ya, ini WD1, dan di depan kita ini kantornya Bapak Dekan
kejedot. Ih, nggak mau kejedot. Kok nggak dibuka sih? Oh, mungkin ada Pak Dekanya di dalam. Nanti malu kalau diintip. Nah, sebenarnya di belakang itu ada toilet dan ruang GJM dan staf ahli. Cuman karena yang bikin video ini kayaknya alergi ke bagian belakang ini, bagian belakang gedung, sudah pindah lagi nih syutingnya. Yuk kita ke lantai berikut. Di sini ada ruang sidang. Ruang sidang ini sebenarnya ruang rapat yang perlengkapannya paling bagus di fakultas ini karena biasanya dipakai untuk rapat dengan pihak luar kayak gitu, kayak teknologinya paling bagus peralatannya. Nah, ini ruang lobinya cukup luas kalau sekiranya ada tamu yang hendak menemui para dekanat atau pihak lain, biasanya duduk-duduk di sini. Dan pojokan ini adalah pojok Instagram karena saya tidak ngerti fungsinya kecuali untuk dibuat latar belakang foto untuk diposting di Instagram. Yuk kita naik lagi ke lantai 8. Lantai 8 ini sementara masih belum jelas buat apa, cuman ada ruangan yang luas banget ya, yang bisa dipakai buat mungkin futsal, badminton, berenang nggak bisa, apalagi tapi senam ritmik atau senam kesehatan jasmani bisa di sini. Nah kan luas banget ya kan, bisa buat latihan judo, latihan karate, pencak silat maupun berbagai bela diri yang lain ya. Tapi kayaknya nggak bisa untuk ruangan latihan bela Safira, nggak bisa. Nah luas banget kan, entahlah buat apa kayak gitu. Tapi yang jelas selama ini jarang ada yang nyampe ke lantai 8 ini karena ini sudah paling tinggi ya kan. Nah kalau kita mau terus kita bisa ke rooftop. Berani nggak dia? Berani nggak? Oh berani, awas nggak berani ke rooftop. Ya ini satu-satunya akses ke rooftop atau ruang atap tertinggi itu melalui tangga dari lantai 8. Jadi kalau mau nganggur-nganggur, kepengen lihat pemandangan 360 derajat ke seluruh kota Malang, bisa naik ke lantai atasnya, lantai 8 tuh disediain tempat duduk. Kalau seandainya mau duduk-duduk tuh kita bisa ngelihat tandon. Bukan sih, belum nyampe. Yuk kita lihat di belakang. Nah ini landscape kota Malang yang di sebelah barat ya. Kalau kelihatan dari, nah ini sudah menuju ke arah utara, kita bisa ngelihat atap gedung kampus-kampus Brawijaya yang lain kayak gitu. Rata-rata sih lantai di gedung di Brawijaya itu lantai paling atas itu nggak sampai, biasanya ada yang 10 ada, tapi nggak sampai lebih dari 10 karena rektoratnya sendiri juga cuman kalau nggak salah cuman 8 lantai. Nah kan kelihatan dari sini. Nah itu yang sebelah timur masih timur, utara, selatan itu oh kalian nggak ngerti ya ini arah mata angin. Nah, bisa ngelihat ke seluruh kampus dan juga kota Malang. Yuk pulang. Loh ini tadi lompat dari lantai 9 ya, untung nggak benyek ya, lompat nggak naik lift, nggak naik tangga, nggak turun lewat tangga, lompat saudara-saudara, sakti memang. Nah ini jalan untuk keluar dari Fakultas Teknik nih, masih Fakultas Teknik, dan harap waspada di sini biasanya banyak cowok-cowok yang nongkrong, jangan sampai dilewatkan kalau cakep. Mari kita belok ke kiri, yang depan itu adalah Fakultas Hukum
Yang di sini ini fakultas teknik, masih teknik yang di situ. Kalau kita belok ke kanan di sini, kita akan ketemu fakultas ilmu administrasi. Tapi yang sebelah kanan ini bukan setelah hukum, adalah fakultas ekonomi dan bisnis. Kalau tadi kita ngelihat depannya, kita lihat belakangnya. Yuk ngebut, cung. Nah, ini di depan itu adalah guest house UB. Jadi kayak semacam hotel kecil. Kalau misalkan ada wisudawan, orang tuanya mau nginap di situ, menunggu upacara, bisa di situ. Nah, sebelah kiri kita ini adalah poliklinik UB. Gratis fasilitas untuk mahasiswa UB. Ada banyak poliklinik ya, macam-macam. Di sebelah kanan ini gedung layanan bersama. Biasanya berupa perkantoran bagi unit-unit di bawah rektorat, namun tidak tertampung di gedung rektorat. Gedung layanan bersamanya ada 2. Biasanya di situ ada juga pusat-pusat kajian. Nah, ini sebelah kiri ini adalah menuju gerbang UB Majen Haryono. Selama pandemi ditutup, nggak ada yang bisa lewat situ. Nah, ini kembali ada bundaran kedua. Ya. Ini menuju ke arah, kalau di sebelah kiri nanti kita akan ketemu gedung Samanta Krida, ya, gedung Pertamina, di mana di sana diadakan wisuda bila sudah memenuhi kuota dan lain sebagainya, atau perayaan Dies Natalis. Ini Masjid Raden Patah, ya, tempat wahai manusia yang bertakwa, jelunguplah kamu di masjid. Nah, ini enak banget enggak sih? Dingin banget kalau kita jalan di sini kayak gitu ya. Jalan loh ya, jangan ini. Nah, ini ada yang tadi saya bilang, Samanta Krida. Nah, sementara pandemi, gedung ini hanya dipakai untuk vaksin. Nah, ini para satpam yang berjaga di sini. Di sebelah kiri kita ada gedung PSLD, Pusat Layanan Disabilitas, di mana kalian bisa mencari layanan bila difabel untuk pendamping, atau tapi di sana juga ada para penggiat kegiatan memberi pelayanan pada para. Sebelah kiri kita ini dulu asrama mahasiswa. Ya. Nah, ini sebetulnya ada gerbang ke veteran kedua, tapi nggak boleh ya, jadi tertutup juga selama pandemi. Ini adalah gedung Vilkom di sebelah kiri. Kalau tadi kita lihat dari depan, ini belakangnya, atau sebaliknya, saya nggak tahu ya, antara depan dan belakang ini kadang-kadang repot banget melihatnya, kan belum pernah saya lihat. Nah, ini tempatnya FTP sebelah kanan ya. Enak banget nggak sih? Ya Allah, dingin. Apalagi Malang nih, kalau bulan-bulan seperti ini, kalau pagi dingin banget. Tapi sekarang sudah enggak, kayaknya berarti udah mulai hujan lagi. Nah, ini tadi yang bundaran Yogi Sugito, yang membangun Pak Yogi Sugito. Nah, yuk, ini jalan pulang ya, jalan pulang deh. Kita keluar ke gerbang veteran, satu-satunya gerbang yang dibuka pada saat pandemi. Nah, di sana itu sebetulnya ada fakultas kedokteran gigi. Sebelum ini saya tadi salah, Vilkom ini bukan yang paling dekat di gerbang, tapi ada fakultas kedokteran gigi. Kalian bisa di sana nih. FKG itu biasanya saingannya psikologi ya, banyak mahasiswi. Yang kanan ini, oh ya, kanan sesudah gerbang itu ada mall ATM. Penting saudara-saudara untuk kesejahteraan rakyat. Nah, yuk kita keluar. Ya, udah keluar nih turnya. Kalau sudah sampai gerbang sini berarti kita masuk ke jalan veteran. Gak apa-apa, yuk kita ke mall. Di kiri ada banyak mall. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat datang di Brawijaya Psikologi. Selamat belajar.